Peringatan Santo Athanasius Agung, seorang uskup dan pujangga gereja. Pembela terbesar ajaran gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia ialah Santo Athanasius, seorang uskup Alexandria di Mesir. Athanasius lahir di Alexandria kurang lebih pada tahun 297 dan meninggal dunia pada tanggal 2 Mei tahun 373. Beliau dikenal sebagai Bapak Ortodoksi karena perjuangannya yang besar dalam menentang ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Pada tahun 318, Athanasius ditahbiskan menjadi diakon dan ditunjuk sebagai sekretaris uskup Alexandria. Dalam waktu singkat setelah ditahbiskan diakon, ia menerbitkan karangannya tentang rahasia penjelmaan. Sebagai sekretaris uskup, ia berhubungan erat dengan para rahib padang gurun seperti Santo Antonius, sang pertapa dari Mesir. Athanasius sendiri tertarik sekali dengan kehidupan para rahib itu. Akhirnya, dia sendiri pun meneladani cara hidup para pertapa itu dan menjadi seorang pendoa yang besar. Menanggapi aliran sesat Arianisme, Athanasius bersama uskupnya pergi menghadiri konsili Nisea, sekarang disebut Iznik Turki, yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantinus. Dalam konsili itu, Athanasius terlibat aktif dalam diskusi-diskusi mengenai kealahan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Sekembali dari konsili itu, peranan Athanasius semakin terasa penting, terutama setelah meninggalnya uskup Alexander 6 bulan kemudian. Sebagai pengganti uskup Alexander, Athanasius dipilih menjadi uskup Alexandria. Dalam tugasnya sebagai uskup, Athanasius mengunjungi seluruh wilayah keuskupannya, termasuk pertapaan-pertapaan para rahib. Ia mengangkat seorang uskup untuk wilayah Ethiopia. Ia memimpin keuskupannya selama 45 tahun. Pada masa kepemimpinannya, Arianisme mulai timbul lagi di Mesir. Dengan tegas, Athanasius menentang aliran Arianisme itu. Ia banyak menghadapi tantangan. Sebanyak 5 kali ia terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kepungan para musuhnya. Athanasius dikenal sebagai seorang uskup yang banyak menulis. Dengan tulisan-tulisannya, ia berusaha menerangkan dan membela ajaran iman yang benar. Santo Athanasius meninggal dunia pada tanggal 2 Mei tahun 373. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menugasi Santo Athanasius uskupmu untuk membela kealahan putramu. Kami mohon semoga kebenaran ini
semakin meresap dalam hati kami, sehingga kami semakin mendalami iman kami dan semakin berkembang dalam cinta kasih. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, orang itu lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Matius. Tatkala mengutus para murid, Yesus berkata kepada mereka, "Kalian akan dibenci orang karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai akhir, ia akan selamat. Apabila kalian dianiaya di suatu kota, larilah ke kota lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Putra Manusia sudah datang. Seorang murid tidaklah melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya." Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan surat pertama Rasul Yohanes. Barang siapa menganggap hidup itu tiada artinya, diingatkan Yohanes bahwa iman memberi arti kepada setiap kehidupan. Sebab orang Kristen adalah anak Allah. Mereka yang bimbang karena dilanda arus ketidakpercayaan diingatkan bahwa kekuasaan gelap itu dapat dikalahkan oleh kekuatan iman. Akhirnya, semuanya saja diminta agar dengan menaruh cinta kasih kepada sesama secara nyata, menjadi saksi-saksi iman akan Kristus Putra Allah. Dalam bacaan Injil Matius, dikatakan seorang murid bercita-cita menyamai gurunya. Maka pengikut Kristus takkan terluput dari kebencian orang. Dalam hal itu, ia harus tetap bertekun sampai akhir agar diselamatkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal Maha Kuasa, bersama Santo Athanasius, kami mengimani kealahan Putra Tunggal-Mu. Kami mohon semoga berkat perayaan hari ini, iman kami semakin hidup, mantap, dan teguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan memberkati.